Bukan laki-laki sih yang menggunakan kekerasan. Justru karena dia nggak bisa ngalahin dirinya sendiri kan, justru karena dia belum bisa belajar jadi laki-laki sepenuhnya, makanya dia menggunakan kekerasan. Oh, enggak Eza Gionino. Giano lagi Onino. Rumpi banget Eza mulut lo. Gionino. Pulang dari Bali kayaknya haus ya. Masa dia dilaporin sama polisi? Aduh, Dilaporin ke polisi. Dilaporin ke polisi. Pinter Ridwan. Itu loh tentang kasus kekerasan. Udah pernah bukan Eza? Emang udah pernah? Kan Lu kenal dulu track banget sama dia? recordnya juga kan kekerasan rumah tangga sama pacar-pacarnya. Emang orangnya kayaknya feisty banget deh, spicy banget. Oh, nah nih. Tuh kamu udah langsung Google kan Langsung orangnya? di-Google. Nah itu Langsung, dia. iya dia. Sebelum kita ngebahas Eza dan kekerasan laki-laki, kita angkat gelas dulu dong. Kita sambut dua bintang ada tamu kita. Ada Ridwan, ada Livi. Selamat datang di Spill the Tea. Ayo diangkat Kita cheers dulu. gelasnya. Selamat datang di Spill the Tea. Ridwan Ghani, Livi Renata. Livi mah udah kali kedua main ke Spill the Tea kan? Yeah, is it your first time? Iya. Aku pertama kali. Pertama kali ya? Iya. Oke, Wow. Mama pantesan. Ini tadi diam aja deh, ada apa nih sih? Kira lagi ngomongin siapa? Itu loh, Eza Gionino ya, yang seperti tadi Dev bilang, emang dia udah pernah melakukan kekerasan sebelumnya? Kok coba deh Google. Masa? Kayaknya Ada videonya? Ada. Nah, kita spill aja langsung ya sekarang supaya semuanya paham kita spill. Di sini sama di sini sama di sini ada di sini sih. Bekasnya nggak tahu ya, tapi rasanya masih ada. Iya. Sedikit Pak. Kemudian laporannya sendiri, kapan sih bikin laporannya sendiri? Pas di hari Kamis, saya kan ada syuting ya, ada callingan di jam 3-nya, saya take jam 7, habis selesai syuting saya langsung ke Polres Depok. Sepertinya kayak ada kesalahpahaman tadi kali ya dari Memang. penjelasan ini. Jadi gimana sih Memang. ceritanya, lu yang paling tahu coba? Bisa banget ngelemparnya. Bisa banget kayak Coba, gimana Jadi tuh? Eza ini Erlian itu karena dia pikir Erlian itu Ryan. Ryan. Oh my god, the world is changing ya. Ryan ya. Karena dia pikir Ryan ini merangkul istrinya, mantan istrinya Eza. Ezanya marah. Ezanya marah, ternyata yang Kan dirangkul mantan. istrinya dia sendiri. Nah, itu juga abis ini kita bahas. Sepeduli itu orang-orang sekarang dengan mantan tuh. Mantan kandung istilahnya, paham nggak kau? Oh iya. Emang iya. Coba kita lihat komentar dari netizen. Ada yang bilang mungkin istrinya mirip mantannya Eza. Jadi cemburuan. Dan lagian Eza emang temperamen orangnya. Makanya diceraikan sama istrinya. Lalu juga ada yang bilang, tapi kalaupun benar mantannya si Eza ini, ngapain dia marah ya? Kan udah bukan siapa-siapanya dia lagi. Oke, kita pengen bahas sama Ridwan sama Livi hari ini ya. Mungkin dari kacamatanya Ridwan dulu. Ridwan. Pengen tahu Semen. dong gitu. Kenapa sih laki-laki itu kalau ada masalah gitu, kalau mentok gitu dalam penyelesaian masalah, selalu ke resortnya pilihannya adalah menyelesaikan dengan fisik. Enggak semua laki-laki sih. Tapi sebelumnya gue minta maaf dulu nih. Reza sama El dua-duanya teman gue. Oh, dua-duanya teman. Aduh. Ini kan kita bicara general, kita tidak bicara. Aduh sorry ya, gue duluan loh tadi mengangkat topik ini. Kok nama ya, oke sih nggak apa-apa. Iya. Jadi bukan laki-laki sih yang menggunakan kekerasan. Justru karena dia nggak bisa ngalahin dirinya sendiri kan, justru karena dia belum bisa belajar jadi laki-laki sepenuhnya, makanya dia menggunakan kekerasan. Oh, jadi sebetulnya laki-laki yang bisa mengalahkan dirinya, dia tidak akan memilih kekerasan sebagai opsi untuk menyelesaikan masalah. Iya. Iyalah, Kekerasan itu kan nggak menyelesaikan masalah. Iya Oke. dong. True. Tapi juga kan itu kan menambah pilihan. sebetulnya ya. Iya, menambah masalah kecuali kamu sedang keadaan dalam bertahan. Bertahan tuh dalam artian kemalingan atau kamu mau dirampok segala macam, istri Itu lain kamu cerita. diancam, kamu Iya. harus bertahan dengan kekerasan. Nggak mungkin kamu bernegosiasi, wah begini itu cuma ada di film kali. Coba kan kalau kita kan lihat kan mantan ya udah lah ya. Maksudnya cemburu itu maksud Maksudnya lo? emang secemburu itu gitu. Beda-beda sih ya. Sebentar, aku mau dulu. Mantan kandung tuh kayak gimana sih biar aku? Nah itu. Tak Mantan kandung is like someone that you like still have feelings for kind of, nggak sih? Oh masih punya Tapi masih perasaan. peduli tentang dia. Oh jadi cuma perasaan aja. Iya, jadi udah Belum selesai sebenarnya. udah cerai, udah selesai. Udah cerai, udah putus. tapi Masih peduli. hubungannya masih baik karena masih peduli.
Atau hanya belum itu. tidak sama-sama, udah nggak peduli mungkin istri yang cewek itu, tapi dianya masih punya rasa. Itu bisa jadi jadi. mantan kandung juga. Bisa. Gitu. Nah, Bisa. menurut lo tuh wajar gak Rituan gitu loh? Secara masih punya perasaan wajar, menjadi temperamen dan lepas kontrol itu enggak. Nggak wajar. Jadi biar bagaimanapun pernah hidup bareng, pernah Iya. sampai punya anak kan. Iya. Terus akhirnya sampai nggak dia mungkin butuh teman cerita sih kalau kayak Teman ngobrol. ya gitu kan lu cerita gitu sharing dulu sebelum lu ngambil keputusan yang spontan itu kan spontan kan biasanya. Iya. Nah, dia nggak berpikir dengan tenang akhirnya bertindak. Kejadianlah seperti itu. Aku sih nggak tahu ya, itu kan cuman pernyataannya temanku yang satu lagi si L, dia Iya. bercerita bla 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 bla. Tidak ada videonya. Kita Tapi- pengen tahu dong kalau kan kamu tadi bilang kalau kamu kebetulan mengenal L, Ryan dan Eza. Sosok mereka tuh menurut kamu gimana sih? Apakah benar pendapat publik yang bilang kalau Eza ini cukup agresif? Astagfirullahaladzim. Sepengetahuan kamu sebagai sahabat. Udah dari 2008 gue kenal sama Eza. Itu zaman itu dia masih SMA. Jadi Sebenarnya dia pribadi yang menyenangkan. teman. Iya gitu kan, gue mau. Tapi kalau secara histori dia pernah ada kekerasan gitu-gitu kan ada ceritanya gitu kan. Ya kurang cerita sih, kalau gue bilang sih. Kurang temen ngobrol gitu. Jadi kenapa ya? Jadi gue pun juga pernah kelepasan seperti dia, tapi gini, yang namanya kelepasan semua orang pasti bisa hilaf. Betul. Tapi bagaimana kita menyelesaikan kehilafan kita? Kalau gue waktu itu langsung minta maaf secepat mungkin gue bisa. Iya. Emangnya ngapain? Aduh, masa gue ceritain di sini. Iya, pokoknya Udah lah, gitu juga. kekerasan juga lah Iya. intinya. Oh Dan- iya, sumpah. Nggak sengaja itu sekali demi Allah. Iya. Iya, Iya. iya. Kalau nggak sengaja, kalau kilaf sekali itu masih Gelap masuk mata, akal. itu benar-benar masuk gelap akal. mata. Masuk akal. Jadi kita I think. itu tuh kan kita manusia untuk menahan, mengontrol semua emosi. Apa yang kita akan lakukan supaya tidak spontan keluar. Itu kita butuh tenaga, energi. Sedangkan syuting itu bisa sampai pagi. Itu waktu itu baru break pagi, terus aku harus di calling pagi juga. Ada adegan yang salah, akhirnya aku respon dengan spontan. Dan aku menyesal. Menyesal, langsung minta maaf ke semua yang orang yang ada di situ. Nah ini harusnya sih bisa gitu tanpa, kan sama-sama temen ya. Ya, nggak usah Kita dibawa, satu profesi. nggak usah dibawa ke ranah hukum, bisa Ya. diselesaikan. Pertemanan aja gitu kan maksudmu. Ini ada mulut buat ngobrol loh. Iya, ada mulut untuk ngomong. Kalau dari Livi ya, ini dari pendapat Livi, your POV gitu melihat laki-laki yang kayaknya emosian, temperamen, dari pandangannya Livi seperti apa? Me personally, aku nggak bisa sih sama orang yang emosian. Tapi it depends on the context of the problem. Kayak, emang butuh kekerasan. Yang boleh. Iya, kamu Misalnya mereka udah agree, oh ya let's fight it out in the boxing ring, then that's okay, right? Iya, Kan iya, itu iya. udah sama-sama agree. Iya. Exactly. Ya. I can understand that. Ya. Ada juga beberapa perempuan yang Iya, merasa paham. diri mereka jadi jauh lebih tervalidasi nilainya sebagai pasangan kalau ada apa-apa sama si perempuan, laki-laki kayak resort kepada kekerasan untuk ngebelain. Lo sebagai perempuan, merasa tervalidasi nggak sih harga lo, your worth, kalau laki-laki fight over you? Kayaknya nggak juga deh, Enggak, nggak. Biasa aja. biasa aja. Iya. Pernah nggak terjadi dalam hidup lo? Somebody fight over you? Ini kalau ketawanya udah taruh Pernah, serbet itu artinya Pernah, pernah lah berarti ya. ya. Pernah, Pokoknya. itulah itu tanda-tanda Iya. itu sign-nya Iya, iya, perempuan pernah. bilang Pernah. Does it make you feel good? No. Did you express it to the man? Ya, Apa kamu bilang? dan kayak gitulah malu-maluin. Terus dia bilang apa? He was like, Oh, Iya. oke. Jadi nggak bisa dikontrol kalau nggak itu. bisa dikontrol. Nah, ini ada netizen yang bilang, fix KDRT tidak bisa berubah karena sudah watak. Menanggapi komentar dari si netizen yang bilang tadi, kalian setuju nggak sih kalau KDR itu hal yang nggak bisa berubah? Coba dari pandangannya laki-laki. Menurut lo tuh KDRT tuh udah habit, udah sesuatu yang Watak gitu ya. watak apa gimana sih? Nggak ada yang nggak bisa dirubah. Cuman mungkin belum tahu caranya aja untuk Gue merubahnya. setuju sama lo. Nggak ada yang bisa dirubah, ya nggak ada yang nggak bisa dirubah kalau lo mau. Ya sama caranya gitu kan. Dulu istriku frustasi dengan cara komunikasi aku. Oh ya? Iya. In what way? Gimana tuh? Aku tuh nggak bisa ngomong serius. Oh.
Bercanda aja. Iya, akhirnya sampai dia buatin podcast supaya kita bisa ngomong serius. Ah, masa? Maksudnya setiap kali ada masalah, ada yang mesti diomongin. Pandangan lu gimana sih soal masalah ini? Karena kalau setiap aku ngomongin masalah tuh aku menghindar. Lari. Nah, Tapi itu interesting. Kenapa? Nah itu akhirnya ternyata bisa akhirnya aku bisa pelan-pelan belajar berubah tuh setelah tahu kenapanya. Tahu kenapanya itu setelah aku lari ke marriage counselor sama ke psikolog. Di situ aku bahasanya berobat lah ya, ngobrol sama Terapi. konseling. Counseling. Punya ada kayak macam hutang pengasuhan. Jadi hutang pengasuhan itu adalah masa kecilnya Ridwan itu tuh ada yang hilang, ada yang missing. Ada beberapa, ada luka pengasuhan, Ada luka hutang hutang pengasuhan. Jadi rasa kasih sayang dari orang tua, dari sekitar, semuanya itu menjadi hutang yang pada akhir terbebani bisa mempengaruhi watak kita nanti ketika dewasa. Tapi balik lagi, aku tidak menyalahkan orang tua aku karena setelah aku belajar nggak ada yang namanya parenting yang sempurna. Ternyata dari situ aku baru tahu, dari kecil aku tidak dibiasakan untuk menyelesaikan masalah. Mau masalah sebesar apapun di keluargaku, hari ini marah, 1 jam kemudian bisa ketawa-tawa. Lupakan masalah yang tadi. Kalau sekarang aku dilatih sama istriku, yuk pelan-pelan kita bahas yuk. Tadi kamu kenapa? Kurang tidur kah? Belum makan? Ada yang bilang kalau udah 40 udah jadi watak gitu kan. Bisa pasti dirubah, cuman ikhtiar dulu ya cara lu mau ngerubahnya gimana. Ya kita omongin tuh adalah bagaimana meregulasi emosi ya sebetulnya. Dan entah kenapa menurut aku perempuan itu jauh lebih beruntung dalam meregulasi emosi mereka karena mereka memeluk emosi mereka dengan baik, nggak ada pretensi. Seperti yang tadi disampaikan Ridwan, laki-laki itu nggak diajarkan cara meregulasi emosi. Ya, laki-laki nggak boleh nangis tuh salah. Iya, laki-laki itu didonder dengan stereotipikal pemahaman yang justru semakin tidak membantu mereka untuk memeluk emosi mereka. Makanya zaman sekarang kita banyak melihat laki-laki yang akhirnya tertatih-tatih dalam meregulasi emosi mereka. Ketika mereka berhadapan dengan masalah, mereka bingung cara melakukannya seperti apa. Tapi kalau istrinya tahu menuntaskan masalahnya, kunciin dia di dalam kamar. Ada artikel satu ini, Ridwan Ghani kenang jual rumah demi lunasi utang miliaran. Kabarnya ya, jadi istrinya ini nih sampai pernah ngunciin Ridwan ini di kamar karena saat itu mau melakukan percobaan untuk mengakhiri hidup dia. Enggak. Salah. Benar atau tidak artikelnya tidak tepat? Salah. Enggak, aku nggak pernah mencoba untuk apalagi after married ya. Iya. Aku udah punya anak, aku punya istri. Aku tahu itu salah, fix. Kalau masalah ada hutang itu karena kesalahan yang lain. Ya kita frustasi wajar gitu kan, waktu itu nggak tahu harus ngapain. Akhirnya kita jual rumah dan udahlah. Terus ya udah, ngunci diri itu lebih ke aku yang mengunci diri. Bahasa psikologi dari komunitas waktu itu aku namanya caveman. Menghindari masalah, nggak mau keluar kecuali kerja. Gue kalau kerja keluar baik-baik banget. Tapi kalau untuk bergaul, ngobrol kayak gini, cuman buat ngobrol,